Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kali ini masih berikan kesempatan pada kita untuk bertemu. Mudah-mudahan pertemuan kita pada ini pertemuan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu. Para jamaah yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini saya ingin sedikit menjelaskan apa yang disebut dengan maghfirah dan bagaimana kita memahami arti penting maaf itu sebagai modal kita untuk mendapatkan ridho dari Allah ketika kita berharap surga dari Allah Subhanahu wa taala. Ada serangkaian ayat yang sangat terkenal pada saat ini karena terkait dengan acara halal bihalal atau syawalan, yaitu rangkaian ayat yang terdapat di dalam surah Ali Imran dari ayat 133 sampai ayat 136. Ayat ini menjadi sangat terkenal karena ayat ini betul-betul bisa dipakai sebagai pijakan bagi para mubalik untuk menjelaskan persoalan syawalan dalam rangka untuk memahamkan kepada umat Islam tentang arti pentingnya maghfirah terkait dengan keinginan kita untuk mendapatkan surga yang dijanjikan oleh Allah kepada diri kita. Di dalam ayat itu dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidin. Ayat ini memuat perintah Allah kepada kita orang-orang yang beriman agar kita bersegera untuk menuju ampunan dari Allah, dan pada saatnya kita akan mendapatkan surga dari Allah sebagai akibat dari maghfirah atau ampunan yang datang dari Allah pada kita. Bersegeralah kamu semua pada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa yang bertakwa itu? Yang akan mendapatkan surga dari Allah, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Dan orang yang bertakwa itu juga disebut di sini adalah orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau yang disebut dengan fahisyah atau bersikap zalim, menganiaya diri sendiri, mereka itu langsung ingat pada Allah dan langsung memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang mereka lakukan. Karena orang itu betul-betul yakin hanya Allah yang bisa mengampuni dosa-dosa mereka. Dan mereka tidak meneruskan perbuatan fahisyah atau kejinya itu dalam keadaan betul-betul sadar. Itulah yang dikatakan Allah, mereka itu akan mendapatkan balasan dari Allah. Balasannya apa? Balasan yang terbaik adalah maghfirah, ampunan dari Allah, dan pada akhirnya mereka akan mendapatkan surga yang digambarkan di dalam ayat ini. Di dalam surga itu mengalir sungai-sungai dan mereka kekal di dalamnya, dan itulah yang dikatakan Allah sebagai sebaik-baik pahala bagi orang yang beramal, artinya berlaku, bertindak, beraktivitas seperti yang diisyaratkan di dalam ayat ini, yaitu orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, ayat ini adalah ayat yang kata para ulama itu dikaitkan dengan sabab nuzul atau latar belakang turunnya ayat, yang di dalam kitab tafsir dikatakan bahwa ada beberapa orang yang pada saat itu menghadap Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
dan menceritakan pada Rasulullah bahwa Bani Israel itu adalah kelompok orang yang beruntung, sangat beruntung di sisi Allah. Kalau mereka berdosa, mereka bisa mengutarakan dosanya itu di tempat ibadah, dan pada saat mereka mengakui dosanya itu, langsung mereka akan mendapatkan maghfirah atau ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu ditanyakan pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana nasib kita orang-orang Islam ini ketika orang-orang Islam itu berdosa atau telah melakukan perbuatan dosa?" Nah, atas pertanyaan itu Rasulullah terdiam. Setelah itu turunlah ayat ini menceritakan bagaimana orang itu akan mendapatkan maghfirah dari Allah, dan pada saatnya atas dasar maghfirah itu orang itu akan punya peluang untuk mendapatkan surga. Dan siapa mereka yang akan mendapatkan maghfirah itu? Ya tentu saja adalah orang-orang yang bertakwa. Dan ketika mereka itu bersalah, mereka berdosa, langsung mereka itu bertaubat, dan pada saatnya mereka tunjukkan taubat itu dengan amal soleh yang lain ditunjukkan di dalam ayat ini. Mereka akan selalu menjadi orang yang bersedia infak, memberikan sesuatu yang bermanfaat pada orang lain, yang disebut dengan pemberian atau infak. Dikala mereka itu dalam lapar dan bahkan mereka punya sifat yang melekat pada dirinya, betul-betul bisa menahan marah atas apapun kejadian yang bisa memprovokasi mereka untuk marah, serta mau memberi maaf kepada semua orang yang pernah bersalah pada dirinya. Dan itulah yang disebut oleh Allah sebagai orang-orang yang dikenal dengan istilah muhsinun. Siapa al-muhsinun itu? Al-muhsinun itu sama dari kata muhsin. Muhsin itu orang yang berbuat ihsan. Ihsan itu apa? Ihsan itu perbuatan yang betul-betul melampaui batas kebaikan secara optimal. Artinya apa? Betul-betul berbuat baik seoptimal mungkin, sehingga dikatakan orang yang disebut muhsin itu adalah orang-orang yang selalu proaktif berbuat baik sebaik-baiknya, akan melakukan tindakan yang terbaik sebagai sebuah kesadaran yang tumbuh karena dia hanya ingin mendapatkan ridho Allah dalam setiap perbuatan baik yang dilakukan, sehingga setiap dia berbuat baik selalu dia akan bersikap optimal untuk melakukan perbuatan baik yang sebaik-baiknya. Dan orang yang disebut muhsin itu adalah orang-orang yang punya kesadaran untuk tidak berbuat maksiat. Karena apa? Karena dia punya kesadaran penuh bahwa dia itu benar-benar seolah-olah melihat Allah, atau ketika dia itu tidak benar-benar yakin melihat Allah, yakin bahwa Allah melihat diri mereka. Dan itu orang-orang yang disebut dalam bahasa kita sehari-hari, orang yang selalu proaktif berbuat baik dengan keyakinan akan mendapatkan ridho Allah, dan tidak punya kemauan sekecil apapun untuk berbuat maksiat, karena dia yakin sekecil apapun maksiat yang dia lakukan akan mengakibatkan dosa, dan sebagai akibat dari dosa yang dia lakukan, dia akan sulit untuk mendapatkan maghfirah dari Allah. Kalau tidak mendapatkan maghfirah dari Allah, dan pada akhirnya dia yakin itulah jalan yang akan dia lalui untuk mendapatkan surganya dari Allah karena maghfirah Allah itu. Sehingga ketika dia itu mendapatkan maghfirah, luar biasa bahagianya. Tapi bagaimana ketika dia melakukan perbuatan salah, dia itu resah dan gelisah karena dia takut perbuatan salahnya tidak akan mendapatkan maghfirah dari Allah, dan sebagai akibat dari maghfirah yang dia tidak mendapatkannya, dan pada saatnya dia itu berada dalam keadaan berdosa, dia tidak akan mendapatkan surga yang dijanjikan oleh Allah kepada orang-orang yang bertakwa. Inilah yang dulu pernah saya ceritakan, ada seorang ulama besar yang disalahpahami pernyataannya, karena beliau mengatakan Rasulullah pun tidak begitu saja akan masuk surga kecuali karena maghfirah dari Allah. Itu artinya apa? Rasulullah memang mendapatkan maghfirah dari Allah, dan karena maghfirahnya itu dia akan masuk surga. Jadi bukan karena statusnya dia itu akan masuk surga, tapi jaminan maghfirah atau ampunan dari Allah pada beliau. Nah, ini yang pernah saya jelaskan, tidak usah disebut namanya karena saya juga sudah melakukan klarifikasi pada beliau melalui chatting saya yang alhamdulillah dijawab, karena saya pernah menjadi muridnya tidak sama di UIN sekarang, di IAIN Sunan Kalijogo. Waktu saya kuliah di pasca sarjana, saya pernah bersama dengan beliau. Saya mendapatkan kuliah tentang arti penting maghfirah yang terkait dengan ayat yang terdapat di dalam surah Ali Imran, mulai dari ayat 133 sampai 136. Disinilah kemudian kata kunci yang perlu kita pahami. Maghfirah itulah yang akan bisa memberikan peluang pada kita untuk mendapatkan surga dari Allah, dan pada saatnya karena maghfirahnya itu kita akan mengalir menjadi orang-orang yang selalu bertakwa kepada Allah, dan sifat takwa yang melekat itu membuat kita selalu ingin bertaubat secepat mungkin untuk mendapatkan maghfirah dari Allah. Dan pada saatnya mengiringi taubat kita dengan amal soleh, antara lain dengan berinfak dalam keadaan lapang dan sempit, menjadi orang yang tidak pemarah,
akan menjadi orang yang pemaaf terhadap semua orang. Inilah pribadi muhsin, orang-orang yang insya Allah akan selalu ingin berbuat baik dan tidak pernah punya keinginan untuk berbuat maksiat sekecil apapun. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, ayat ini, kata Ibnu Mas'ud, memang ayat yang terkait dengan jawaban atas pertanyaan orang-orang Islam ketika mereka membandingkan dengan Bani Israel yang sebegitu mudah akan bisa masuk surga karena ampunan yang diberikan oleh Tuhannya karena pengakuan dosa yang dilakukan oleh mereka. Ibnu Mas'ud mengatakan ayat ini menjelaskan bahwa Allah selalu akan memberikan maghfirah kepada diri kita yang betul-betul bertaubat, dan pada saatnya akan membimbing diri kita untuk menjadi orang yang benar-benar taat kepada Allah dengan ketakwaan yang ada pada diri kita sebagai orang yang telah mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, penjelasan ringkasnya begini. Ayat yang dimulai dengan kata-kata wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum, dan bersegeralah kamu pada ampunan dari Tuhanmu. Ayat ini, kata para ulama, menyuruhkan agar orang-orang yang beriman itu berpacu, bersegera untuk meraih ampunan dari segala macam dosa yang pernah dilakukan dan menempuh jalan menuju surga sebagai bukti bahwa dia itu serius di dalam beribadah kepada Allah karena dia yakin dia telah mendapatkan petunjuk dari Allah untuk melalui jalan yang terbaik dalam rangka untuk mendapatkan maghfirah dari Allah. Para ahli tafsir mengatakan bahwa raihan maghfirah itu adalah sesuatu yang berat untuk dilakukan, tetapi ketika kita mau melakukannya, insya Allah Allah tidak pelit untuk memberikan maghfirah kepada orang-orang yang betul-betul ingin mendapatkannya dengan cara bertaubat, dengan taubatan nasuha atas perbuatan dosa yang pernah dia lakukan, dan betul-betul punya keinginan kuat untuk beramal soleh seoptimal mungkin dalam rangka untuk berbuat sesuatu dengan prinsip ihsan. Artinya apa? Optimal melakukan amal soleh dan secara optimal juga menjaga diri untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang disebut dengan perbuatan maksiat. Nah, ini yang di dalam kitab tafsir saya temukan. Ali bin Abi Thalib misalnya mengatakan untuk meraih maghfirah dan jannah atau surga dari Allah adalah dengan cara mematuhi perintah Allah. Sudah, pokoknya semua perintah Allah patuhi. Dan inilah yang kemudian dikatakan apa? Orang yang secara ikhlas mematuhi perintah Allah itu akan selalu puas ketika mematuhi perintah Allah dan tidak punya sedikit pun keinginan untuk berbuat maksiat. Karena apa? Sekecil apapun kemaksiatan itu dia takuti jangan-jangan Allah tidak memberikan maghfirah pada dirinya, dan karena tidak mendapatkan maghfirah dia akan terhalang untuk masuk surga yang telah dijanjikan oleh Allah pada dirinya. Dan surga dikatakan bahasa Al-Quran dengan luasnya seluas langit dan bumi, itu menggambarkan betapa indahnya dan betapa luasnya, betapa peluang kita untuk mendapatkan ketenangan di dalam surga, karena kita akan mendapatkan tempat yang lapang di dalam surga yang dijanjikan oleh Allah itu. Jadi disinilah kemudian Allah menggambarkan betapa kita itu akan mendapatkan tempat yang lapang yang tidak akan pernah penuh dengan orang yang masuk di dalamnya. Karena apa? Disitulah kita punya peluang untuk mendapatkan nikmatan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Kawasan surga itu kawasan yang serba menyenangkan, tidak ada yang menyulitkan dan membuat orang tidak tenang. Ini yang digambarkan oleh Allah di dalam kaitannya dengan persoalan surga yang kata Allah sendiri seluas langit dan bumi. Dan itu hanya disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Kata oidat, ya, dikatakan dengan menggunakan fi'il madhi, ya, dan pasif itu memberi isyarat bahwa ada kepastian bahwa surga itu betul-betul hanya disediakan untuk orang yang bertakwa. Surga itu tersedia sejak diciptakannya langit dan bumi dan hanya disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, kalimat ini memberi isyarat bahwa untuk mencapai maghfirah dan surga harus menemukan jalan apa? Satu, cuma ada satu jalan, jalan takwa, yaitu jalannya orang-orang yang selalu ingin taat kepada Allah, dan karena keinginannya untuk taat kepada Allah, dia tidak pernah terfikir sedikit pun untuk bermaksiat kepada Allah. Ada sebuah hadis yang seringkali diungkap oleh para ulama, yaitu hadis yang terdapat di dalam Sunan Ibnu Majah juz 1 halaman 343, hadisnya nomor 1081, dan nanti bisa kita lacak juga di dalam kitabnya Imam Al-Baihaqi, kitab As-Sunan Al-Kubra juz 3 halaman 171, hadisnya hadis nomor 5780.
Hadis ini dari Jabir bin Abdullah. Yang dikisahkan di dalam hadis ini, Jabir bin Abdullah menyatakan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala ya ayyuhan nas, tubu ilallahi qabla an tamutu wa badiru bil a'malis salihah qabla an tushghalu wasilul ladzi bainakum wa baina rabbikum bi kathrati dzikr lahu wa kathrati sadaqati bis sirri wal anariyati turzaku wa tunsaru wa tujbaru. Jadi Jabir bin Abdullah menyatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah satu saat berkhutbah. Dalam khutbahnya Rasulullah menyerukan, wahai manusia, bertobatlah kepada Allah sebelum kamu mati. Bersegeralah untuk beramal soleh sebelum disibukkan oleh kesibukan yang membuat kamu tidak sempat beramal soleh. Jalinlah hubungan baik di antaramu dan dengan Tuhanmu dengan zikir dan banyak bersedekah. Baik dengan cara tersembunyi, rahasia, ataupun dengan cara terang-terangan. Dengan janji yang dijanjikan oleh Allah menurut Rasulullah, niscaya kamu akan mendapatkan rezeki, mendapatkan pertolongan, dan diberi kecukupan. Jadi kalau orang itu benar-benar ingat kepada Allah dengan konsep zikir yang benar, mau bersedekah dengan cara apapun kepada setiap orang, baik secara tersembunyi maupun terang-terangan, dengan ikhlaskan Allah, insya Allah Allah akan berikan, dan kita akan mendapatkan rezeki yang kita harapkan dari Allah, akan mendapatkan pertolongan dari Allah, dan selalu diberi kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi selalu dikatakan oleh para mubalik, kalau kita ini ingin mendapatkan rezeki yang terbaik dari Allah, selalu mendapatkan pertolongan dari Allah, dan ingin diberi kecukupan Allah atas semua yang kita butuhkan, resepnya cuma satu. Jadilah orang yang selalu ingat kepada Allah dan banyak bersedekah. Dan bahkan Al-Baydawi di dalam kitab tafsirnya mengatakan bahwa kalimat uiddat lil muttaqin itu menjadi dalil bahwa surga itu telah diciptakan oleh Allah yang ada di luar alam yang kita alami ini, dan dikhususkan hanya untuk orang-orang yang bertakwa dengan ciri-ciri ketakwaan yang disebut di dalam ayat ini. Nah, para jamaah yang berbahagia, dari sinilah kemudian kita bisa memahami, ketika kita itu ingin mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah, dan mendapatkan surga dari Allah, marilah sekecil apapun kesalahan yang pernah kita lakukan, kita sadari dan segera kita minta ampunan dari Allah, mohon ampun dari Allah, dengan cara betul-betul menyadari bahwa kita pernah berbuat salah, tidak melakukan perbuatan salah itu kembali, dan kemudian mengiringi dengan perbuatan baik yang membuktikan bahwa kita benar-benar bertaubat. Di antara sekian perbuatan baik yang sulit dilakukan, itu antara lain menjadi ciri orang yang bertakwa, ketika kita mampu menahan marah. Nah, itu yang luar biasa. Tidak mudah orang bisa menahan marah. Yang kedua, jadilah orang yang selalu memberi maaf atas kesalahan orang yang pernah berbuat salah pada diri kita. Dan itulah ciri orang-orang yang disebut dalam Al-Quran dengan orang-orang yang dikenal dengan al-muhsinin, al-muhsin, yaitu orang-orang yang kata para ulama adalah orang-orang yang selalu berbuat sesuatu dengan prinsip ihsan. Ihsan itu jelas itu, yaitu melakukan tindakan ya, yang optimal dalam berbuat baik, dan orang itu selalu tidak punya nyali untuk berbuat maksiat karena dia yakin hanya perbuatan baik yang dia lakukan mendapatkan maghfirah dari Allah dan akhirnya mendapatkan surga yang dijanjikan Allah. Di dalam hadis beberapa kalimat tentang ihsan itu memang dijelaskan oleh Rasulullah. Bagaimana Rasulullah mengatakan prinsip ihsan itu seperti yang dinyatakan oleh malaikat Jibril, anta udallah kan tara dalam takwa. Ihsan itu adalah menyembah Allah, beribadah kepada Allah seolah-olah sekalipun engkau tidak melihatnya, Anda harus yakin bahwa Allah selalu melihatmu. Nah, ketika ihsan itu kita kaitkan dengan hubungan kita dengan Allah, yang kita sebut dengan ihsan dalam ibadah. Tetapi dalam muamalah ada penjelasan lain. Ihsan kepada sesama manusia itu diperintahkan oleh Allah dan dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran yang bisa kita lacak, misalnya di dalam surat An-Nisa ayat 36 dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa abudullaha wa la tusyriku bi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil janbi wa ibnis sabili wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sembahlah Allah dan jagalah dirimu
agar kamu tidak pernah mempersekutukan atau bersyirik atau melakukan tindakan syirik pada Allah dengan sekecil apapun perbuatan syirik yang Anda lakukan. Dan berbuat ihsanlah artinya berbuat baiklah sebaik-baiknya. Jadi berbuat baiklah sebaik-baiknya. Kepada siapa? Kepada ibu bapak, kepada karib kerabat, kepada anak yatim, kepada orang miskin, kepada tetangga yang dekat, tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil, ya orang-orang yang sedang berada dalam perjalanan untuk menuju ridha Allah, kepada hamba sahaya, dan semua yang bisa kita perlakukan dengan baik, dengan sebaik-baiknya. Itulah yang dikatakan oleh Allah, sehingga Allah tidak suka terhadap orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Artinya apa? Jangan sampai kita melakukan tindakan dengan dasar kesombongan atau membanggakan diri dengan sikap ujub. Lakukan semua dengan ikhlas karena Allah. Dan sekali lagi, ketika pernah berbuat salah, jangan tunggu-tunggu, jangan menunggu kapan kita akan bertaubat. Segera bertaubat dari kesalahan yang pernah kita lakukan, karena Allah akan selalu bersedia untuk menerima taubat bagi orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan tindakan dalam rangka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang perlu kita sesali? Segala macam perbuatan yang tidak baik. Di dalam hal ini dikatakan fahisha al-fuhsh itu adalah tindakan yang disebut dalam bahasa Indonesia dengan tindakan yang keji, yaitu tindakan yang melampaui batas syariat Allah, yang pada saatnya disebut sebagai tindakan yang menyimpang dari syariat-syariat Allah. Dan seringkali al-fuhsh itu dikatakan sebagai tindakan yang berorientasi pada pemenuhan hawa nafsu. Misalnya ketika orang berkata jorok, berbuat yang tidak baik, termasuk berzina, itu adalah fuhsh atau tindakan yang keji. Tetapi dalam ayat ini dikatakan bahwa fuhsh itu mencakup segala macam hal yang buruk yang akan menimbulkan dosa, karena fuhsh itu adalah merupakan bagian dari kemaksiatan yang pada saatnya dengan kemaksiatan itu kita akan mendapatkan dosa sebagai akibat dari kemaksiatan yang kita lakukan. Nah, isyarat bahwa fuhsh itu artinya sama dengan zina. Zina itu adalah puncak dari fuhsh atau tindakan dari orang yang berbuat keji. Yang jelas, para ulama mengatakan segala yang buruk, baik perkataan maupun perbuatan, itu masuk dalam kerangka pernyataan fuhsh di dalam ayat ini. Nah, kalau kemudian para ulama mengatakan perbuatan fuhsh itu adalah perbuatan zina, itu adalah puncak dari perbuatan yang disebut fuhsh atau fahisyah, yaitu segala hal yang dianggap buruk dan pada saatnya dampak buruknya akan betul-betul terlihat. Nah, oleh karena itu marilah para jamaah kita coba untuk selalu menyadari siapa diri kita ketika kita berbuat. Jangan pernah kita berbuat sesuatu yang pada akhirnya mengakibatkan kita berdosa, apakah itu dengan cara berbuat yang tidak baik untuk orang lain, atau mengingkari aturan-aturan Allah, atau mendolimi diri kita dengan melakukan perbuatan yang tidak seharusnya kita lakukan, sehingga pada saatnya kita akan menjadi orang yang terpuruk karena perbuatan dosa yang pernah kita lakukan. Jadilah orang yang selalu punya kesadaran untuk bertaubat, jadilah orang yang bersegera untuk bertaubat, sehingga kita nanti akan kembali kepada Allah sebagai orang yang akan mendapatkan maghfirah atau ampunan dari Allah, dan atas dasar maghfirah yang diberikan Allah kepada diri kita, insya Allah kita akan mendapatkan surga yang dijanjikan oleh Allah sebagai janji dari Allah pada orang-orang yang bertakwa padanya. Inilah para jamaah apa yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan kita akan selalu punya kesadaran untuk menuju maghfirah dari Allah, dan pada saatnya kita akan mendapatkan surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena maghfirah dari Allah itu kepada diri kita semua. Jadilah orang yang selalu menghindari perbuatan yang tidak baik, perbuatan apapun itu, yaitu perbuatan yang melanggar aturan-aturan Allah, karena dengan cara seperti itulah kita akan terhindar dari perbuatan dosa, dan insya Allah dengan bersihnya diri kita dari perbuatan dosa, kita akan melenggang menjadi orang-orang yang selalu akan mendapatkan kenikmatan yang tertinggi dari Allah. Dan kenikmatan yang tertinggi dari Allah yang disebut surga itu hanya akan diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang mendapatkan maghfirahnya, dan pada saatnya itulah yang disebut sebagai orang-orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah dengan ciri ketakwaan yang disebutkan di dalam ayat itu. Ketika kita punya sesuatu yang bisa kita dapatkan, berikan kepada semua yang membutuhkan dalam keadaan lapang dan sempit. Kalau kita itu diprovokasi untuk marah, jangan pernah marah. Dan ketika ada orang yang pernah bersalah pada diri kita, sebelum mereka minta maaf pada diri kita pun, kita sebaiknya segera memberi maaf kepada mereka. Dan itulah ciri orang-orang yang disebut muhsin, yang pada saatnya dengan ihsan yang dia miliki, insya Allah dia akan selalu hadir menjadi orang yang taat kepada Allah,
sehingga setiap kesalahan sekecil apapun pada diri kita selalu akan membuat kita sadar untuk segera memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.